Boleh masuk, diskon, silakan duduk. Ini dengan diskon ya? Iya Bu. Oke. Bagaimana kabarnya Rizkon hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Rizkon sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Kebetulan belum pernah sih. Oke. Kalau begitu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling terlebih dahulu ya. Ya baik. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor pada klien untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, maupun kebiasaan yang kurang sehat, seperti merokok. Dalam proses ini ada 3 asas penting yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama, kerahasiaan, artinya semua informasi yang kamu sampaikan akan saya jaga sepenuhnya. Lalu yang kedua, kesukarelaan, artinya kamu datang ke sini tanpa paksaan siapapun. Dan yang ketiga, keterbukaan, artinya kamu bersedia untuk jujur dan terbuka dalam menyampaikan apa yang kamu alami bagaimana. Oh ya baik Bu. Baik Bu, saya paham Bu. Oke. Pertemuan ini waktunya terbatas ya, sekitar 30-40 menit. Jadi sebaiknya kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jika pada pertemuan hari ini masalahmu belum selesai, kita bisa membuat janji untuk sesi selanjutnya. Ya baik. Baiklah, kalau begitu sekarang kita akan memulai berbincang tentang kebiasaan merokokmu. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membantu memahami kebiasaan merokok yang kamu jalani saat ini, serta menyusun langkah awal untuk mulai menguranginya dan berhenti secara bertahap. Kamu siap untuk ngobrol santai soal ini, Rizkon? Oh, siap Bu. Sebenarnya saya juga udah pengen berhenti, cuman belum tahu caranya Bu. Oke. Terima kasih sudah datang hari ini. Kita mulai sesi pertama dalam upaya berhenti merokok ya. Hari ini saya akan bertanya beberapa hal dulu supaya saya bisa lebih memahami kebiasaan merokok kamu. Kamu siap? Siap Bu. Pertama, boleh saya tahu jenis rokok apa yang biasanya kamu konsumsi? Oh, biasanya itu Nayan, kalau nggak Mami Baru gitu. Oke. Kalau satu bungkus apa tadi itu? Mami Baru atau enggak? Berapa itu? Itu per bungkus itu biasanya ya Pak dari harga 17.000 sampai 19.000. Tergantung tempatnya sih Kak. Dalam sehari kamu biasanya habis berapa batang? Kalau lagi sendiri gitu biasanya 10 sampai 15 batang. Tapi kalau lagi nongkrong, lagi kumpul-kumpul atau enggak lagi stres, lagi suntuk gitu bisa nyampai 2 bungkus kisaran 25 sampai 30 batang dalam satu hari. Oke. Berarti dalam sebulan kurang lebih kamu bisa habiskan sekitar berapa batang? Mungkin 300 sampai 400 batang sih dalam waktu 1 bulan. Oke, jumlahnya cukup banyak ya. Iya. Kalau boleh tahu kamu mulai merokok sejak usia berapa? Saya merokok sejak usia 14 atau 15 tahun gitu. SMP? Iya, SMP gitu. Terus sekarang usia saya 19 tahun. Jadi udah kurang lebih 4 tahun, 5 tahun gitu saya jadi kecanduan rokok. 5 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Selama kamu merokok sejauh ini, kamu merasakan dampak apa saja bagi kesehatan? Yang pertama ngerasa terkadang sakit gitu, sakit dada. Terus kalau baru jalan bentar buat olahraga gitu, napas ini udah nggak kuat, terus nafas pendek gitu. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di keluarga, kerja, atau hubungan sosial, ada pengaruhnya juga nggak? Kalau di hubungan keluarga ya mungkin orang tua saya juga sering protes gitu kok. Iya, biar buat apa nyuruh saya ngurangin rokok gitu. Kalau pacar kamu sering protes nggak? Wah, sering banget kalau dia protes ya. Kalau ketemu aja gitu nggak boleh ngerokok. Iya. Kalau di lingkungan sosial gitu kayak lagi di tempat umum gitu, nah Iya. kayak lagi nunggu angkot atau nunggu apa gitu nggak bisa ngerokok, jadi gimana gitu rasanya. Oke. Iya. Saya bisa paham itu. Sekarang saya ingin tahu dari kamu sendiri, menurut kamu apa keuntungan kalau kamu berhasil berhenti merokok? Keuntungan yang pertama ya itu dari
sisi hubungan keluarga ya sama pasangan ya kayaknya bakal lebih baik gitu. Terus dari keuangan gitu, Baik. uang buat beli rokok itu bisa saya tabung buat hal yang lebih baik gitu. Oke. Itu alasan yang sangat kuat ya, Rizkon. Ya. Catatan kamu penting dan akan sangat membantu kita di langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih sudah terbuka dan jujur hari ini. Ya. Terima kasih Rizkon atas keterbukaanmu di sesi sebelumnya. Sekarang kita akan telaah hasil dari kuesioner yang kamu isi kemarin. Saya ingin membahas beberapa hal penting dari hasil Fagerström Test for Noise Defense yang kamu isi. Iya. Yang pertama itu berdasarkan jawaban kamu. Yang kedua, kamu merokok 1-10 batang per hari. Yang ketiga, kamu biasanya merokok pertama kali setelah bangun di antara 3 hingga 60 menit. Dan yang terakhir, kamu tidak merokok saat sakit berat. Itu skornya 0. Total skor kamu adalah 2 poin. Iya. Oh, itu gimana artinya itu, Kak? Maksudnya gimana? Dengan skor 2, kamu masuk dalam kategori ketergantungan nikotin rendah. Artinya tubuh kamu belum terlalu tergantung secara fisik terhadap nikotin, dan ini merupakan hal positif. Ini berarti peluang kamu untuk berhenti merokok lebih besar dibanding mereka dengan skor ketergantungan sedang atau tinggi. Oh, alhamdulillah, berarti saya masih ada harapan yang cukup besar gitu, Kak, buat bisa berhenti gitu ya. Iya, betul, Rizkon. Ini adalah kabar baik dan jadi kekuatan awal kamu. Namun tetap perlu strategi agar kamu bisa lepas total, karena kebiasaan merokok bukan hanya karena ketergantungan fisik, tapi juga faktor kebiasaan, lingkungan, dan stres. Iya, kadang saya juga ngerasa kalau rokok itu karena faktor kebiasaan sama ajakan temen gitu. Oke. Itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa secara fisik kamu tidak terlalu tergantung, dan itu adalah modal besar untuk kita lanjut ke tahap berikutnya. Rizkon, di sesi sebelumnya kita sudah lihat bahwa kamu punya ketergantungan nikotin yang rendah, dan itu sangat membantu dalam proses berhenti merokok. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu saya ingin membantu dan memberi beberapa nasihat. Ya, bagaimana perasaan sejauh ini? Saya ngerasa jadi lebih optimis sih, Mbak, sejauh ini. Ternyata saya nggak separah itu, dan bahkan ada yang lebih parah gitu dari saya. Cuman saya juga masih bingung gimana saya cara buat berhentinya gitu. Cara mulai berhenti gitu gimana? Wajar banget kalau merasa bingung. Saya di sini bisa bantu kamu untuk jalan pelan-pelan. Pertama, saya ingin kamu tahu bahwa keputusan berhenti merokok adalah salah satu keputusan terbaik untuk hidup kamu. Banyak banget manfaatnya dari sisi kesehatan, keuangan sampai hubungan sosial. Kalau soal manfaat, saya juga udah mulai kepikiran sih, Mbak. Bisa lebih sehat gitu, napas enggak ngos-ngosan gitu. Sama saya juga bisa lebih hemat gitu. Tepat sekali. Kalau kamu bahwa uang yang kamu habiskan buat rokok bisa dipakai buat hal-hal jauh lebih penting, misalnya tabungan masa depan, makanan bergizi, bahkan bantu keluarga. Oh iya juga sih, Mbak. Kalau dihitung-hitung pengeluaran saya dalam 1 bulan cuma buat rokok aja hampir 1 juta. Oke. Itu jadi peluang buat kamu, tapi tantangan utama memang bukan di uang, melainkan kebiasaan dan pemicunya. Karena itu saya sarankan kamu mulai dengan mematakan situasi-situasi yang bikin kamu ingin merokok, seperti setelah makan, saat stres, atau waktu kumpul sama teman. Iya betul, saya juga, Kak, ngerasa sering karena ngerokok itu cuma karena diajak temen atau enggak lagi suntuk gitu. Saya sarankan kamu mulai dengan teknik sederhana, yaitu yang pertama itu ganti kebiasaan, yang kedua hindari pemicu, yang ketiga libatkan orang sekitar. Kalau saya gagal gimana, Mbak? Kamu nggak gagal, kamu sedang belajar. Bahkan kalau kamu jatuh sekali 2 kali itu bagian dari proses. Kita akan atur strategi cadangan, dan kamu akan terus belajar dari setiap langkah. Jadi saya boleh coba pelan-pelan ya, Kak? Justru itu yang terbaik. Kita akan buat rencana bertahap, nanti kita bisa catat
kemajuan kamu setiap minggu, dan ingat kamu tidak sendiri, banyak orang berhasil berhenti merokok dan kamu pun bisa. Rizkon, kita sudah sampai di bagian terakhir dari sesi hari ini ya, yaitu membuat rencana tidak lanjut. Tujuannya supaya kamu punya langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Gimana? Kamu siap nggak? Oh, siap mbak. Tapi saya butuh arahan gitu mbak, arahan yang jelas supaya saya nggak bingung buat mulai dari mana gitu. Oke. Yang rencana pertama itu ganti kebiasaan setelah makan. Yang rencana kedua mengelola stres tanpa rokok. Yang ketiga, saat merasa suntuk langsung dengar musik favorit, tulis isi langsung ini. Kita mulai dari satu hal penting dulu berdasarkan kebiasaan kamu. Titik paling rawan untuk merokok itu kapan? Itu biasanya habis makan siang ya. Oke. Berarti kita buang strategi sederhana untuk dua situasi itu dulu ya. Iya Kak. Yang pertama itu langkah bagus. Sekarang kita buat satu komitmen kecil selama 3 hari ke depan. Pilih salah satu. Yang pertama itu tidak merokok di pagi hari. Yang kedua tidak merokok setelah makan. Yang ketiga mengurangi jumlah rokok per hari jadi setengahnya. Kamu pilih yang mana? Kayaknya saya pilih yang kedua sih mbak, opsi kedua ya. Nggak Iya. merokok di pagi hari aja sih. Oke. Kita mulai dari kecil tapi konsisten. Iya. Tugas kamu selama 3 hari ini adalah mencatat setiap kali kamu berhasil tidak merokok setelah makan. Kalau kamu tergoda, cukup tulis tergoda tapi sadar. Teknik ini bagian dari pendekatan CBT dan behavioral technique. Oke mbak, saya coba itu gimana nanti laporan ke mbak ya mbak. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kamu bawa catatannya, kita evaluasi bareng. Kalau perlu saya bantu dengan latihan ACT ringan juga seperti latihan nilai hidup. Kamu misalnya, kenapa pengen hidup sehat dan apa makna berhenti merokok buat kamu? Saya suka cara pelan-pelan sih mbak. Saya juga ngerasa ada partner gitu. Saya juga nggak ngerasa digurui gitu mbak. Oke. Saya senang kamu merasa begitu. Kamu bukan cuma bisa berhenti merokok, tapi bisa jadi contoh buat teman-teman. Ingat ya Rizkon, kamu tidak sendiri dalam proses ini. Iya mbak. Kalau begitu, saya akhiri sesi hari ini. Terima kasih Rizkon sudah percaya, sudah jujur, dan sudah berusaha. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Insya Allah, semoga kamu selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin kak, terima kasih. Saya benar-benar ngerasa terbantu gitu kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Permisi ya kak. Ya, makasih Rizkon. Iya, Kak.